Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Ahmad Aryansyah. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan mengenai rancangan acak lengkap serta uji perbandingan berganda BNT, BNJ, dan juga Duncan. Di sini sudah diperoleh data sebuah penelitian, di mana penelitian tersebut berjudul Uji Aktivitas Antifunggi Ekstrak Etanol Galmanjagani Quercus infectoria terhadap Candida albicans dengan konsentrasi ekstrak 20.000 ppm, 40.000 ppm, 60.000 ppm, 80.000 ppm yang berturut-turut dilambangkan dengan P1, P2, P3, dan P4. Sedangkan P0 adalah kontrol negatif NaCl 0,9% dan P5 sebagai kontrol positif yaitu nystatin 100.000 IU. Ini merupakan data hasil penelitian yang telah dilakukan, di mana pada bagian jumlah ini dan juga rata-rata. Untuk mencari jumlah sendiri, kita langsung saja ketikkan sum, lalu kita drag pada bagian ini, kita klik enter. Pada bagian ini untuk mencari rata sama dengan kita ketik sama dengan average. Pada bagian ini kita drag saja lalu tekan enter. Untuk mempercepat perhitungan, karena ini sama, kita drag saja ke bawah untuk mempercepat perhitungan ya teman-teman. Lihatnya sama karena di sini sudah terisi. Ini berlaku juga untuk TK, yaitu total kuadrat. Pada bagian ini rumusnya sama ya teman, yaitu sama dengan sum B sama dengan sum ini pada bagian P0 sama P5 ini di drag begitu, langsung di enter dan ini ketemu dengan hasilnya 70. Pada bagian ini sama dengan untuk mencari rata-rata sebelumnya, kita ketikkan average. Pada bagian ini kita drag saja, tekan enter. Nah, untuk mempercepat perhitungan sama seperti sebelumnya, kita drag saja ke kanan untuk mempercepat. Nah, setelah data ini diperoleh dan jumlah serta rata-rata sudah dipenuhi dan diperhitungkan, maka langkah selanjutnya yaitu pastikan pada Microsoft Excel teman-teman semuanya, terutama pada Microsoft Excel teman-teman ini sudah terinstall software bawaan yaitu data analisis. Untuk jika teman-teman semua belum menginstal data analisis, maka caranya kita klik pada file, setelah itu pada bagian option kita pilih add-ins, pada bagian manage Excel add-in kita klik go. Karena di sini saya sudah menginstal. Jika teman-teman belum menginstal, langsung klik saja OK. Karena saya sudah menginstal, maka saya akan keluarkan. Setelah memastikan sudah terinstall data analisis pada menu data ini, klik pada bagian data analisis. Kemudian pilih pada bagian ANOVA single factor, lalu klik OK. Pada bagian input range, ini merupakan data dari penelitian pada ulangan 1 sampai ke 4 pada P0 sampai P5 ini. Pada bagian group by ini pilih pada rows. Untuk output option ini pastikan pada output string. Nah, untuk yang ini merupakan tempat untuk display dari hasil perhitungan data analisis. Langsung klik saja OK. Ini merupakan hasil perhitungan otomatis dari data analisis yang sudah ditampilkan dalam bentuk tabel.
ANOVA single factor. Nah, ini pada summary group 1 sampai dengan 6, count, sum, average, dan variance. Ini merupakan deskriptif. Kemudian analisis varian atau ANOVA pada bagian software variation ini kita ubah dengan FK. Terus pada bagian ini kita rubah dengan JK, di mana JK adalah jumlah kuadrat. Untuk DF kita rubah dengan dB derajat bebas. Untuk MS kita ubah dengan KT kuadrat tengah. Dan untuk F sendiri kita ubah dengan, ini merupakan F hitung ya teman-teman, F hitung P value ini tetap. Untuk F kritikal ini kita ubah dengan F tabel 5%. Nah, seperti ini ya teman-teman. Bisa dilihat jika P value lebih kecil dari F tabel, berarti perlakuan berpengaruh nyata terhadap variabel pengamatan. Saya ulangi, jika P value lebih kecil dari F tabel, maka perlakuan berpengaruh nyata terhadap variabel pengamatan. Ini merupakan uji hasil ANOVA dari penggunaan data analisis. Ini dapat kita rubah dengan perlakuan ya. Perlakuan pada bagian ini merupakan gelat. Nah, untuk memastikan dari perhitungan data analisis secara otomatis pada software bawaan Microsoft Excel, kita dapat menghitungnya dengan cara manual ya teman-teman sekalian. Yaitu caranya, di sini saya sudah menyiapkan tabel untuk yang sama dengan tabel ANOVA di atas ini. Saya sudah menyiapkan tabelnya. Jika kita ingin mencari JK dengan cara manual, apakah sama dengan perhitungan otomatis dengan bantuan data analisis, maka kita ketikkan pada bagian ini rumus sama dengan buka kurung sum tutup kurung sum SQ tutup kurung F8 F13. Ini pada bagian F8 F13 untuk mempercepat ini kita drag ke bawah pada jumlah. Setelah itu kita tutup kurung count, lalu kita pada bagian ini kita isikan ulangan ini sebanyak 4 kali, lalu kita tutup kurung dikurangi dengan FK atau faktor koreksi yang sebelumnya saya sudah tentukan. Ini ya,
sebentar lagi akan saya jelaskan gimana cara mendapatkan FK tersebut dikurangi dengan FK. Lalu kita enter. Counter. Ini harus dibagi. Sum SQ. Nah, ini sudah muncul ya teman-teman. Ini dengan rumus ini untuk mencari total atau JK total, kita menggunakan rumus sama dengan sum SQ kita kurung 8I3. Ini pada bagian ini kita drag saja 13. Nah, setelah itu kita tutup kurung, dikurangi dengan ini dikurangi dengan FK. Setelah itu kita tutup kurung lalu tekan enter. 305. Untuk mencari JK gelat, kita langsung saja ketikkan sama dengan JK total dikurangi dengan JK perlakuan, kita enter. Nah, ini hasilnya akan sama ya. Ini hasilnya sama. Setelah itu kita mencari DB atau derajat bebas. Untuk DB perlakuan kita ketikkan sama dengan counter. Buka kurung, kita banyak perlakuan, kita drag pada bagian ini, terus kita tutup kurung dikurangi dengan 1, kita enter. Ini hasilnya sama 5. Kemudian kita mencari derajat bebas total. Untuk mencari derajat bebas total itu rumusnya sama dengan DB derajat bebas. Untuk mencari total itu counter. Terus buka kurung data total ulangan. Ini kita buatkan pada bagian ini total ulangan. Kemudian kita tutup kurung. Setelah itu kita kurangi 1 ya teman-teman. Kita enter, hasilnya ini 23. Untuk mencari DB gelat itu gampang saja rumusnya, yaitu sama dengan DB total dikurangi DB perlakuan. DB total sama dengan DB total dikurangi dengan DB perlakuan, kita enter. Ini hasilnya akan 18. Ini sama ya teman-teman. Lalu kita akan mencari KT perlakuan atau kuadrat tengah pada perlakuan. Ini rumusnya sama dengan JK perlakuan. JK perlakuan kita bagi dengan DB perlakuan. DB perlakuan kita enter. Ini hasilnya sama ya, 140. Kemudian untuk mencari KT gelat sama dengan JK gelat sama dengan JK gelat
dibagi dengan dB gelat. Ini hasilnya ini sama ya dengan 0,28 untuk menentukan F hitung. Untuk menentukan F hitung kita ketikkan sama dengan KT perlakuan dibagi dengan KT galat. Kita enter, ini hasilnya sama yaitu 496. Oke, sebelum itu ada sedikit ralat. Itu di sini ini bukan gelat tapi galat. Nah, ini galat. Sebelum kita mencari tingkat signifikan, terlebih dahulu kita mencari F tabel 5% dan juga F tabel 1%. Itu untuk menentukannya kita langsung ketikkan rumus sama dengan F inverse setelah itu 0,05 ini probabilitasnya 0,05 titik koma C41 ini C41 adalah dB perlakuan C perlakuan. Setelah itu C42 yaitu dB galat. Setelah itu kita klik enter. Nah, ini F tabel 5% ini dari dari hasil tabel ANOVA dari perhitungan data analisis. Ini sama hasilnya ya 2,77 sekian. Lalu untuk mencari F tabel 1% itu rumusnya sama, langsung saja kita kopikan dari sini untuk mempercepat. Setelah itu kita taruh di sini sama dengan paste. Ini kita ganti dengan 0,01 karena 1%. Lalu kita tekan enter. Oke, setelah mencari F tabel 5% dan juga F tabel 1%, selanjutnya kita akan mencari tingkat signifikan. Ini untuk menjadi indikator apakah perlakuan tidak berperilaku nyata atau berpengaruh nyata ataukah berpengaruh sangat nyata. Sangat nyata. Oke, untuk mencari tingkat signifikan kita langsung klikkan di sini. Ini untuk mempercepat juga. Untuk mempercepat rumusnya seperti ini. If E41 itu F hitung perlakuan. Setelah itu jika F hitung perlakuan lebih kecil dari F tabel 5% itu hasilnya NS atau tidak signifikan atau tidak nyata ya teman-teman. Sejak kita kopikan dari sini. Kita klik sama dengan, lalu kita tekan enter. Pada tingkat signifikan ini bintang 2 tandanya perlakuan berpengaruh sangat nyata terhadap, ini menandakan perlakuan ini berpengaruh sangat nyata. Jika F tabel 5% maka ini berpengaruh nyata begitu saja. Jika F tabel 1% ini berpengaruh
sangat nyata. Apabila berpengaruh nyata, F hitung itu lebih besar dari F tabel, tapi kecil. Apabila F hitung lebih besar dari F tabel 1% ini, berarti berpengaruh sangat nyata. Dapat disimpulkan bahwa ekstrak etanol galmenjakani berpengaruh sangat nyata, karena di sini menandakan bintang 2, berpengaruh sangat nyata terhadap Candida albicans. Dari angka ini yang pada ujian hasil analisisnya ini, dari data analisis baik ANOVA maupun sumarinya ini hanya dapat disimpulkan, tetapi dalam penelitian ini diperlukan suatu rekomendasi dari perlakuan, yang mana sih perlakuan terbaik untuk menghambat aktivitas fungi yang diharapkan. Oleh karena itu, dari analisis ANOVA belum menjawab, maka diperlukan uji perbandingan berganda rata, yaitu yang pernah kita dengan uji BNT, yang kedua dengan BNJ, dan yang ketiga yaitu dengan Duncan atau DMRT. Yang pertama ini untuk melakukan uji perbandingan berganda yang pertama dengan BNT, ya ini rumusnya LSD atau sering disebut dengan least significant difference atau beda nyata terkecil, sama dengan 0,05. 0,05 merupakan tingkat 5% dari F tabel 0,5% dibagi 2. 2 adalah dua pihak di sini. Setelah itu dibagi lagi dengan dB galat dikali dengan akar 2 KTG atau KT galat per R. R ini adalah banyaknya ulangan, ya teman. Di sini saya sudah menghitung. Ini T inverse dari 0,5 dibagi 2 dibagi dengan dB galat, ini hasilnya. Ini rumusnya. Setelah itu kita mencari SQRT atau akar dari 2 KTG per R. Dengan rumus SQRT ini SQRT dalam kurung 2 dikali D42 dibagi dengan 4, di mana 4 ini adalah jumlah ulangan pada data. D42 merupakan KT galat ya. KT galat ini pada rumusnya ini, pada dasarnya ini akar 2 KTG per R ini merupakan ini. Gimana cara menghitungnya? Ini rumusnya, langsung saja. Ini saya sudah menghitung. Dan setelah menemukan T insert dan SQRT atau akar dari 2 KTG per R, kita cari nilai BNT dengan rumus ini. BNT ini langsung saya, jika caranya yaitu dengan caranya dengan sama dengan ini dikali dengan SQRT ini 2 KTG. Saja klik enter. Nah, untuk BNT sendiri ini merupakan ini nilainya 0,91 sekian. Dan ini selanjutnya ini merupakan data yang saya ambil dari data awal, yaitu perlakuan dan juga rata yang sebelumnya kita harus memastikan terurut. Saya ambil dari perlakuan, dan ini merupakan perlakuan, dan juga ini merupakan rata yang saya ambil dari sini datanya. Namun sebelumnya kita pastikan dulu terlebih dahulu ini data ini sudah terurutkan mulai dari yang terbesar ke terkecil. Caranya yaitu dengan klik menu data. Setelah itu klik pada bagian source, pilih rata, lalu kita pilih di sini large to small, lalu klik OK. Ini sudah terurut ya teman-teman.
Kemudian bagaimana kita membandingkan perbedaan dua rata yang nilai beda rata terkecil yang sudah kita hitung. Ini merupakan data yang sudah saya hitung. Kita hilangkan saja. Kita mulai dari awal. Nah, kita mulai dari awal. Itu pertama kita hitung selisih data antara P5 dengan P4. Itu dengan rumus sama dengan ini. Karena ini saya akan menggunakan data untuk ke bawahnya, saya tambahkan F4 dikurangi dengan data ini. Kita enter. Kemudian kita lihat apakah 0,36875 ini lebih besar dari BNT atau hasil BNT. Jika lebih besar dia berbeda nyata, dan apabila lebih kecil dia tidak berbeda nyata atau NS. Karena di sini lebih kecil dari BNT, maka kita beri tanda NS. Selanjutnya ini ke bawahnya sama karena saya menambahkan F4 fungsi tadi. Kita drag ke bawah. Nah, pada data ini hasilnya lebih besar dari BNT, yaitu 0,9, maka kita beri tanda bintang yang berarti berbeda nyata. Kita beri langsung tanda bintang. Secara teoritis jika kita mendapat tanda bintang yang berarti berbeda nyata, langsung saja kita drag ke bawah. Hal ini fungsinya saya menambahkan F4 tadi pada ini menggunakan tanda dolar. Saya drag saja ke bawah. Ini juga. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu sama. Lakukan hal yang sama, yaitu kita tekan sama dengan ini F4 dikurangi dengan data di bawahnya, yaitu klik enter. Di sini tandanya bintang, maka ini berbeda nyata. Kita beri tanda bintang. Lalu saja kita drag ke bawah. Untuk seterusnya ini lakukan hal yang sama ya teman-teman. Ini saya selesaikan dulu. Sama dengan dikurangi ini. Enter. Yaitu kita drag ke bawah. Karena ini lebih semua, maka kita beri tanda bintang. Dengan 4 kurangi dengan ini, lalu kita enter. Ini bintang. Pada bagian ini sama dengan bintang F4 dikurangi dengan kita enter ini 11, maka berpengaruh nyata. Nah, setelah selesai kita memberikan atau menyelesaikan selisih di antara perlakuan ini, setelah itu bagaimana kita menotasi pada bagian ini yang fungsinya untuk mempermudah kita menarik kesimpulan apakah antara perlakuan dan faktor kita cobakan berbeda yang mana dengan perlakuan yang mana, misalkan dengan P1 dengan P3 gitu ya. Itu cara notasinya.
Pada bagian ini kita beri tanda A. Kita beri tanda A. Ini NS di sini. Pada bagian ini kita beri tanda A. Karena ini NS, kita beri tanda B juga. Dan pada bagian ini adalah B. Dimana ini berpengaruh dan ini kita isikan ini AB. Kemudian kita selesaikan terlebih dahulu. Ini merupakan C, ini D, dan ini E. C, D, ini kita beri tanda semua ya. Nah, sudah selesai. Ini kita sudah menotasi, fungsinya itu untuk mempermudah kita nanti untuk menarik kesimpulan. Namun kesimpulannya pada I saja kita telah menyelesaikan BNT, BNJ, dan Duncan. Sebenarnya untuk mencari notasi seperti ini ya teman-teman, kita juga bisa melakukan dengan berbagai macam cara untuk mencari notasi, namun saya hanya menjelaskan dengan cara ini saja, yaitu menggunakan selisih. Untuk cara-cara yang lain mungkin teman-teman bisa mendapatkan referensi di YouTube atau dengan tutorial yang lainnya. Selanjutnya yaitu kita mencari BNJ. Untuk BNJ atau beda nyata jujur atau 2K biasanya, rumus formulasinya yaitu sama dengan Q alpha P kali F dikali dengan akar KTG R, di mana P berdasarnya prinsipnya sama. Ini dimana P atau perlakuan sama dengan T, V merupakan derajat bebas galat, dan R merupakan banyak ulangan, dan alfa adalah taraf nyata. Ini merupakan rumus yang saya pakai. Ini sama sebenarnya, namun untuk mempermudah saya untuk perhitungan, saya ini Q alpha P kali F, di mana Q alpha itu untuk itu ditentukan menggunakan saya tentukan menggunakan 5%, karena ini relatif ya. Q alpha itu saya menggunakan 5% atau 0,05. Sedangkan P adalah jumlah perlakuan dan F adalah derajat bebas galat. Untuk ini kita cari, untuk mencari Q alpha P kali V, kita dapat mencarinya di tabel BNJ. Di mana pada perlakuan pada penelitian ini perlakuannya didapatkan sebanyak 6, yaitu P0 sampai dengan P5. Meskipun ini P0 merupakan kontrol dan P5 kita ikutkan saja. Kita cari ini, apakah benar ini Q alpha dikali P kali V ini merupakan 4,49. Kita cari di tabel BNJ. Perlakuannya itu sebanyak 6 ini, dan V adalah derajat bebas galat. Derajat bebas galat itu dB galat itu sebanyak 18 ini ya, sebanyak 18. Ini perlakuannya 6, dB-nya itu sebanyak 18. Nah ini merupakan angka yang saya cari, yaitu 4,49. Apakah benar?
4,49. Ini benar ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya yaitu untuk mencari akar dari kata galat dibagi dengan banyaknya ulangan, kita ketikkan rumus sama dengan SQRT dalam kurung D2 KT galat yaitu ini D42 KT galat dibagi dengan kaunta. Karena pada setiap penelitian ini ulangannya beda-beda, maka saya ketikkan saja kaunta. Ini banyaknya ulangan. Ini kan ada 4. Sebenarnya bisa saja saya langsung ketikkan 4 seperti itu, namun saya menggunakan formulasi saja. Kalau kita tekan enter, oh ini ada kesalahan. Yes. QRT. Nah, ini. Dan untuk mencari BNJ, ini rumusnya gampang saja, tinggal kita sama dengan ini dikalikan dengan SQRT atau akar dari SQRT KTGR. Langsung saja kita tekan enter. Ini merupakan BNJ dari rumus ini. Hasilnya ini 1,1922435. Pada dasarnya prinsipnya sama ya teman-teman, hanya berbeda pada tabel yang digunakan. Kemudian pada SY-nya ini menggunakan KTG per banyaknya ulangan. Sebenarnya untuk hal ini perlakuan dan juga rata saya copy dari sini karena prinsipnya itu sama. Kita urutkan. Ini sudah diurutkan ya. Harusnya kita isi dengan seperti halnya tadi, seperti yang kita lakukan tadi. Caranya yaitu sama dengan ini, kita F4 dikurangi dengan P4, kita enter, terus kita pastikan apakah ini lebih kecil dari BNJ. Ini NS tandanya. Untuk berikutnya Nah, untuk ini kan lebih besar dari BNJ ya, maka kita ketikkan bintang di sini. Nah, sama seperti yang tadi itu ya teman-teman. Secara teorisis jika kita mendapatkan bintang ini yang berarti berbeda nyata, langsung saja kita drag ke bawah. Ini fungsinya tadi saya langsung saja kita drag ke bawah ya. Seperti ini. Ini kan lebih dari BNJ-nya 01,9, maka ini berpengaruh nyata, berbeda nyata. Kita lakukan hal yang sama. Mana ini sama dengan ini F4 dikurangi dengan ini, kita enter. Ini 0,113. Ini kok lebih besar ya, ini tandanya lebih besar, ini 1,1, ini 1,3, ini tandanya bintang.
Kita kasih tanda bintang karena ini sama, maka kita langsung saja ini drag ke bawah, yaitu lakukan langkah yang sama ini pada ini kita tekan sama dengan ini F4 dikurangi dengan ini, kita enter, ini 1,13, ini tandanya bintang karena ini sama, kita langsung saja drag untuk mempercepat. Setelah itu ini pada bagian ini yaitu sama dengan 12 dikurangi dengan ini, kita enter, ini 1,175. Ini tandanya ini NS, maka ini karena ini lebih kecil, ini NS. Dan untuk ini yaitu sama dengan nggak usah. Ini drag ke bawah, ini 12, tandanya ini bintang. Kasih kita tanda bintang. Untuk ini langsung saja kita klikkan sama dengan ini dikurangi dengan ini, enter, sama dengan ini dikurangi dengan ini, enter, yang sini 11, maka ini bintang. Seperti ini ya teman-teman. Ini NS, ini A, kita beri tanda NS, ini A, terus ini B, ini C, D, E. Di bagian D ini kasih tanda, dan ini kita kasih tanda juga. Ini A, ini kita kasih A, terus ini AB, ini C, ini D, ini D, terus ini ini belum ditandai. Setelah itu ini DE, dan ini adalah F. Karena di sini tidak seperti ini, maka saya berikan tanda F di sini ya. Kemudian untuk Duncan, rumus perbandingan itu disesuaikan dengan banyaknya perlakuan. Ini rumusnya, ini merupakan rumusnya dari Duncan itu sendiri, di mana AP ini merupakan nilai wilayah nyata Duncan. Untuk V itu derajat bebas galat, dan ini dapat dibaca keterangannya ya teman-teman. Caranya sama, cuman yang membedakan yaitu jumlah perbandingan saja. Ini sebelumnya saya telah siapkan dari perlakuan dan juga rata. Ini saya copy dari ini sama saja datanya. Kita urutkan mulai dari yang terbesar ke terkecil. Lalu untuk nilai SY, ini bisa dilihat dari rumus, yaitu menggunakan KTG per R, dan perbandingannya disesuaikan dengan banyaknya data perlakuan. Untuk hal ini perlu ada 6
dan perlakuan ada 6, dan bagaimana cara nilai P ini didapatkan, yaitu didapat pada tabel Duncan. Ini untuk tabel Duncan-nya akan saya tampilkan sini. Kita lihat ini perlakuannya itu ada 6 di penelitian ini, sedangkan untuk DB-nya ini ada, sedangkan untuk DB Galat itu ada 18. Untuk DB Galat itu ada 18. Perlakuan ada 6 dan DB Galat ada 18. 18 ini datanya sampai ini. Ini kita salin saja di P 2, 3, 4 dan 5. 2, 3, 4, 5 dan juga 6. Untuk nilai R-nya ini kita akan menggunakan 0,05. Nah, untuk nilai yang pada kolom ini saya copy dari bagian ini. Setelah itu, untuk mendapatkan nilai RP ini saya hapus dulu ya. Untuk mendapatkan nilai RP, terlebih dahulu yaitu SY adalah KTK banyaknya dibagi banyaknya ulangan. Ini kita cari dulu, ini rumusnya. Ini saya hapus dulu. Ini untuk mencari SY ini sendiri, yaitu rumusnya dengan SQRT dibagi dengan D42 dibagi dengan KT Galat SQRT dibagi dengan KT Galat. Setelah itu untuk mempercepat saja, saya kopikan dari sini saja, ini rumus jadinya. Nah, ini langsung saja kita enter, di mana SDRK ini merupakan KT Galat dibagi dengan banyaknya ulangan B7. Ini dibagi dengan banyaknya ulangan. Ini saya cuma mempercepatnya saja. Setelah SY sudah ditentukan, maka langkahnya untuk mencari nilai pada kolom ini yaitu sama dengan ini dikali dengan hasil SY ini karena ini dipakai untuk ke bawahnya, saya berikan dolar, setelah itu tekan enter 0,7. Setelah itu untuk mempercepat saya drag ke bawah saja. Nah, ini untuk mencari nilai RP. Perlu teman-teman ketahui, karena perbandingan banyak, maka setiap angka memiliki perbandingan sendiri-sendiri. Untuk yang pada bagian ini saya hilangkan dulu ya. Pada bagian ini sebenarnya ini sama saja dengan ini caranya, yaitu dengan sama dengan ini
mohon maaf, ini dikurangi dengan ini F4. Kita langsung saja drag ke bawah. Ini dibandingkan dengan nilai ini, apabila ini lebih kecil daripada ini, maka ini adalah nilainya SNS, tidak berpengaruh nyata. Lalu kita drag ke bawah. Mohon maaf ya. Dengan ini dikurangi dengan ini. Ini kita beri F4. Setelah itu dikurangi dengan ini. Kita enter ya. Untuk berikutnya ini langsung kita drag saja ke bawah. Nah, ini dapat kita lihat bahwa ini lebih kecil daripada ini ya. Untuk ini kan lebih besar dari yang pada P3 ini. Maka ini diberi tanda bintang. Maka seterusnya ini akan bintang secara otomatis ya. Maka kita langsung drag saja ke bawah. Langkahnya sama, kita ulangi lagi, yaitu sama dengan ini F4 dikurangi dengan ini. Nah, ini enter. Setelah itu ini kan lebih besar dari 0,7, sedangkan ini 2,6 lebih besar dari 0,8 sampai 15 ini lebih besar dari 0,881, maka ini diberi dengan tanda bintang. Ini juga sama, langsung saja gini drag ke bawah. Untuk langkah selanjutnya itu sama juga. Ini pada bagian ini dikurangi dengan ini, kita enter. Ini kan lebih besar juga dari 0,78. Ini kita beri tanda bintang, itu berpengaruh. Untuk ke bawahnya ini sama. Kita lakukan ulang lagi. Sama dengan begini, ini F4 dikurangi dengan ini, kita enter. 1,775 ini lebih besar dari 0,778, bisa kita lihat, maka ini diberi tanda bintang. Nah, ini langsung saja kita drag ke bawah. Untuk ini juga sama dengan ini F dikurangi dengan 0. Kita enter. Ini juga lebih besar dari 0,881 ini ya. Maka kita beri tanda bintang. Untuk notasinya, ini kita beri tanda A. Ini kita beri tanda B. Ini tanda C. Ini tanda D. Ini tanda E. Ini untuk mempermudah saja ya, saya beri tanda. Karena ini A dan B ini sama, ini notasinya sama, ini yang sama. Ini sebenarnya seharusnya ini sama, tapi mengapa ini beda? Ini dengan ini seharusnya sama. Ini kan ujinya ini dipilih salah satu sebenarnya, baik itu BNT, BNJ dan juga Duncan. Jadi di sini untuk pengaruh ekstrak ekstrak etanol gol manjagani terhadap Candida albicans memperlakukan konsentrasi ekstrak dengan 6 taraf. Sudah saya lakukan analisis ovarian baik dengan menggunakan data analisis ANOVA ini, baik dengan cara data analisis maupun dengan cara manual.
yang ada di Excel. Setelah itu kita akan menarik kesimpulannya. Kesimpulannya itu, jadi di analisis ANOVA sudah saya simpulkan bahwa perlakuan konsentrasi di analisis ANOVA ini sudah saya simpulkan bahwa perlakuan konsentrasi ini ekstrak etanol galmanjakani berpengaruh sangat nyata terhadap Candida albicans. Karena perlakuan berpengaruh sangat nyata, maka perlu diperlakukan uji lanjut. Untuk uji lanjut sebenarnya diperlukan itu satu saja, maka tergantung mana yang ingin dipilih dan harus disesuaikan dengan banyaknya perlakuan dan tingkat ketelitiannya. Ini dapat menggunakan BNP, BNJ, ataupun dengan Duncan. Tapi untuk pemilihan pada BNT ini, jika ingin menggunakan uji lanjutan dengan BNT, itu biasanya untuk jumlah perlakuan yang sedikit, maksimal itu 5. Bisa menggunakan BNJ atau Duncan, apalagi Duncan itu jumlah perbandingannya disesuaikan dengan banyaknya perlakuan. Semakin banyak perlakuan yang digunakan, semakin banyak atau tinggi nilai pembandingnya. Jadi tingkat sensitivitas untuk membedakan antara beda dua rata-rata akan semakin bagus. Untuk kesimpulannya itu saya menggunakan Duncan ya. Ini saya menggunakan data dari Duncan. Dari uji angka bahwa perlakuan berpengaruh sangat nyata terhadap Candida albicans. Jadi harus menentukan mana sih yang paling bagus atau konsentrasi ekstrak etanol galmanjakani itu. Untuk perlakuan yang memiliki notasi yang sama seperti ini, AB ini, misalkan A dengan B, baik ini juga A dengan B, A dengan B. Ini memiliki notasi yang menunjukkan perlakuan yang tidak berbeda nyata. Ini menunjukkan perlakuan yang tidak berbeda nyata. Jadi dapat saya simpulkan, saya akan memilih perlakuan dengan konsentrasi P3 pada P3 ini, yaitu dengan konsentrasi 60.000 ppm, karena P4 yaitu konsentrasi 80.000 ini tidak berbeda nyata. Padahal ini P4 ini tidak berbeda nyata dalam notasi ini. Untuk P3 sendiri ini mempunyai rata-rata 14,14 sekian persen. Dan kenapa saya tidak memilih P5, yaitu P5 ini kan tidak ini padahal ini berbeda nyata ya, tidak ada notasi yang sama. Karena saya tidak memilih P5, alasannya adalah P5 itu sebagai kontrol positif, yaitu bisa dilihat pada judul ini. P5 itu sebagai kontrol positif, yaitu nystanin dengan 100.000 IU. Itu kesimpulan yang dapat saya simpulkan. Jadi saya memilih P3 sebagai konsentrasi yang nyata. Baik, sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.